Hai, baik lagi bersama aku Devi Mutahuljana, mahasiswa Pendidikan Ekonomi FIUAMK yang akhir-akhir ini lagi sering bikin video. Jadi di video kali ini aku akan ngajakin kalian buat webtour website PSMK dari Kemdikbud. Oh iya, buat kalian yang nggak tahu webtour itu apa, webtour ini adalah website tour. Jadi biasanya di video yang lain kalian diajakin buat room tour. Nah, kalau aku mau ngajakin kalian buat website tour. Langsung aja, mungkin dari kalian ada yang udah tahu nih tentang PSMK Kemdikbud. Nah, buat kalian yang nggak tahu, yuk kita simak video ini bareng-bareng, kita jelajahin bareng-bareng. For your information, website PSMK Kemdikbud ini hadir untuk menjawab tantangan teknologi yang semakin cepat dan berkembang, dan sekaligus sebagai informasi tentang semua program direktorat dan perkembangan SMK yang ada di Indonesia. Langsung aja kita mulai webtournya. Yang pertama kalian bisa searching psmk.kemdikbud.co.id. Nah, di sini nanti tampilan seperti ini. Nah, di sini ada 5 menu, ada profil, tata kelola, penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum, kelengkapan sarana prasarana, peserta didik dan tata usaha. Nah, kalian klik bagian penilaian, penjaminan mutu dan kurikulum. Kalau udah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada di bidang penilaian terdapat 15 menu. Di antaranya ada self-assessment, teaching factory, buku dan bahan ajar, video pembelajaran, dokumen kurikulum, camp kreatif SMK Indonesia, camp kreatif guru SMK Indonesia, peraturan-peraturan, model pembelajaran, penguatan pendidikan karakter, sekolah pencetak wirausaha, gerakan literasi sekolah, mitigasi bencana, teaching factory and technopark, serta event bidang penilaian atau kurikulum. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas bagian dokumen kurikulum. Kalian klik ya bagian dokumen kurikulum. Nah, kalau udah tampilannya akan seperti ini. Di dokumen kurikulum SMK ini terdapat 4 menu, ada dokumen pembelajaran, dokumen penilaian, peraturan-peraturan, dan sosialisasi kurikulum. Langsung aja kita klik yang pertama, dokumen pembelajaran. Nah, di dokumen pembelajaran juga ada pilihan-pilihannya lagi. Yang pertama ada spektrum keahlian SMK atau MAK. Nah, kalian bisa download nih filenya. Nah, di sini ada peraturan Direktur Jenderal tahun 2018 nomor 6 tentang spektrum keahlian SMK atau MAK. Kita klik download filenya. Nah, akan kebuka seperti ini. Seperti judulnya ya tadi, peraturan nomor 6 tahun 2018 tentang spektrum keahlian sekolah menengah kejuruan atau madrasah alias kejuruan. Nah, kita langsung buka lampirannya. Nah, jadi spektrum keahlian ini isinya tentang keahlian-keahlian atau jurusan yang ada di SMK beserta program pendidikan atau lamanya. Nah, di bidang keahlian ini isinya ada bidang keahlian, maksudnya spektrum keahlian ini isinya ada bidang keahlian, program keahlian, kompetensi keahlian, serta lamanya program pendidikan. Nah, kita ambil contoh misalnya tentang bisnis dan pemasaran, karena kita pendidikan ekonomi ya. Kita cari dulu bidang keahliannya. Nah, ini dia bidang keahlian bisnis dan manajemen dengan program keahlian ada 4. Ada bisnis dan pemasaran, ada manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan, serta ada logistik. Nah, dari keempat program keahlian ini diturunkan lagi menjadi kompetensi keahlian. Contohnya dari bisnis dan pemasaran ada 2 kompetensi keahlian, ada bisnis daring dan pemasaran, ada retail. Nah, dengan lama pendidikan selama 3 tahun. Nah, jadi ini program keahliannya itu dikerucuti. Bidang keahliannya dikerucuti menjadi program keahlian, kemudian dia menjadi kompetensi keahlian. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita ke bagian keduanya, struktur kurikulum SMK
atau MAK. Nah, di sini udah ada peraturan Dirjen tahun 2018 nomor 7 tentang struktur kurikulum SMK MAK. Dan filenya bisa kalian download. Kita download. Nah, kayak gini nih lampirannya. Nah, jadi struktur kurikulum ini isinya itu mata pelajaran yang dipelajari di bidang keahlian yang kita pilih. Nah, kalau tadi kan spektrum keahlian itu isinya tentang bidang keahlian, penjurusan-penjurusan. Nah, kalau ini isinya itu tentang mata pelajaran yang akan dipelajari pada keahlian tersebut. Nah, langsung aja kita kasih contoh yang tadi di bisnis dan pemasaran. Kita cari dulu. Kita cari dulu bisnis dan pemasaran. Biar gampang kasih contohnya. Nah, ini dia. Bidang keahlian bisnis dan manajemen, program keahlian bisnis dan pemasaran, dan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran dengan lamanya pendidikan selama 3 tahun. Nah, di sini udah ada mata pelajaran sama alokasi waktu alokasi waktu dari setiap mata pelajaran gitu. Nah, untuk mata pelajaran yang ini udah ada muatan-muatannya nih dari muatan nasional, ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Nah, setelah muatan nasional ada juga muatan kewilayahan, yaitu ada seni budaya sama pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, kemudian ada muatan peminatan kejuruan, itu dibagi menjadi C1 dasar bidang keahlian, ada simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum atau IPA dan IPA. Kemudian ada dasar program keahlian, ada marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis. Yang ketiga ada kompetensi keahlian, yaitu ada penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi, transaksi, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu juga di jumlah tuh alokasi waktu selama kita belajar. Nah, kemudian yang di bawah ini pembagian mata pelajarannya. Udah disusun dari kelas 10, 11, dan 12. Sama yang retail juga kayak gitu ya. Nah, yang ketiga ada KI dan KD SMK MAK dari Perdirjen Dikdasmen nomor 464 tahun 2018. Nah, di sini udah ada 149 KI KD yang termuat dari mata pelajaran yang udah kita ketahui tadi. Nah, kalian juga bisa download nih semua KI KD-nya. Langsung aja kita cek Perdirjen nomor 464 itu. Nah, ternyata Perdirjen nomor 464 ini isinya tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dasar bidang keahlian, dasar program, dan kompetensi keahlian. Iya, ini KIKD-nya yang tadi ada 149 menu, maksudnya 149 KIKD yang ada di mata pelajaran struktur kurikulum yang tadi. Nah, misalnya kita ambil contoh tentang konstruksi gedung sanitasi dan perawatan selama 4 tahun lama pendidikannya. Nah, KIKD-nya kayak gini nih, ada tujuan kurikulum yang mencakup kompetensi yaitu aspek spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, KIKD ini juga ngejelasin tentang rumusan kompetensi dari sikap spiritual apa aja, seperti itu. Terus kita
scroll ke bawah. Nah, ini dia nih kompetensi inti dan KD-nya. Dari sisi pengetahuannya dan sisi keterampilannya gitu. Dari sisi pengetahuan dan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, dan di kompetensi inti 4 atau keterampilan dan melaksanakan tugas spesifik. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum 2013 SMK. Nah, di sini ada 15 pilihan. Ada dari materi umum dan materi pokok seputar tentang pelatihan dan pendampingan implementasi. Nah, kita klik salah satu file ya. Ini kita download dinamika perkembangan kurikulum. Dan file ini seperti biasa bisa kalian download semuanya dan kalian pelajari. Kita tunggu sebentar, kita download dulu filenya. Pelatihan dan pendampingan implementasi kurikulum juga banyak banget nih. Ada panduan, ada konsep, ada analisis penilaian, penerapan model pembelajaran. Tapi kita ambil salah satunya aja, contohnya nih di yang dinamika perkembangan kurikulum. Nah, udah kebuka nih. Nah, kayak gini. Ini isinya berbentuk PPT, ya judulnya Dinamika Perkembangan Kurikulum 2013 yang ngebahas tentang kebijakan kurikulum, arti pendidikan, kerangka pengembangan kurikulum, perbaikan dokumen kurikulum, diversifikasi kurikulum, penumbuhan pendidikan karakter, seperti itu. Yang kalian ketahui kurikulum kita selalu berubah-ubah nih. Kurikulum 2013 diperbaiki tahun 2016 pada bagian KI dan KD-nya gitu. Kurikulum 2013 tersebut saat ini merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional. Terus juga ada landasan dari pengembangan kurikulumnya, ada kebijakan umumnya, ada visi misi dari kebijakannya. Nah, ini pembelajaran di abad 21. Nah, langsung ke menu yang kedua ada dokumen penilaian. Nah, di dokumen penilaian ini ada uji kompetensi keahlian atau UKK. Nah, di sini ada sekitar 5 menu. Yang pertama uji kompetensi keahlian. Di dalamnya ada pedoman UKK 2018-2019. Kita lihat filenya, kita download. Nah, kayak gini nih filenya. Ini covernya kayak gini. Pedoman penyelenggara ujian kompetensi keahlian. Nah, di dalamnya itu membahas tentang petunjuk umum, acuan normatif ya, tujuannya, sasarannya, jenis kompetensi keahliannya, mekanismenya bagaimana, jadwal UKK-nya kapan, perangkat uji UKK-nya seperti apa, penggada dan pengiriman naskahnya kayak gimana, sampai dengan penilaian, penerbitan, dan pemantauan. Nah, itu dibahas di panduan UKK. Nah, kemudian ada ujian nasional. Di sini ada 3 menu, ada pos UN 2018-2019, kisi-kisi UN teori kejuruan, kisi-kisi UN bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Nah, kalian bisa download filenya. Di sini aku udah download tentang aku back lagi. Aku lupa belum download. Nah, kita open nih. Pos UN 2018-2019, prosedur operasional standar. Nah, udah kita buka. Ini pastinya pembahasan mengenai UN. Nih, dari peserta ujian nasional dibahas hak dan kewajibannya, persyaratannya, bagaimana pendaftarannya, kemudian penyelenggaraan pelaksana UN seperti apa, panitia tingkat provinsi, kabupaten, sampai satuan pendidikannya, bahan ujian nasionalnya, pelaksanaan ujian berbasis komputer, penyiapannya bagaimana, penetapan sekolahnya seperti apa, kriteria untuk sekolahnya kayak gimana gitu. Sampai kepada pelaksanaan ujian nasional dan jadwal pengumpulan serta pengiriman seperti itu. Nah, di sini juga ada kisi-kisi
UN teori kejuruan. Nah, kisi-kisinya kayak gini nih. Nah, kisi-kisinya kayak gini nih, jenis sekolah SMK, kompetensi kalian aku ambil contoh administrasi perkantoran. Di sini udah ada level kognitif, prinsip-prinsip penyelenggara administrasi perkantoran, keterampilannya, prinsip kerjasama, kayak gitu. Dan selanjutnya kita klik bagian ujian sekolah berstandar nasional. Di sini juga sama nih, ada pos USBN 2018-2019 sama kayak tadi pos UN, cuma isinya tentang USBN. Terus ada ujian paket kompetisi dan terakhir ada sosialisasi dan pelatihan aplikasi iRapot SMK. Nah, di sini udah ada aplikasi iRapot SMK-nya dan panduan iRapot SMK-nya. Oh iya, di sini aku nggak bisa buka aplikasinya, aku udah coba berkali-kali, nggak tahu mungkin laptopnya kayaknya kurang support sama aplikasinya. Jadi, aku kasih lihat panduannya aja kali ya. Bentar. Nah, ini nih panduan dari iRaport-nya. Oke, kita tunggu. Sepertinya agak lama ya. Langsung aja deh, nanti langsung kita ke peraturan-peraturan. Nah, di sini ada 10 peraturan Permendikbud. Sebenarnya peraturan itu satu, tapi lampirannya yang banyak. Di sini ada Permendikbud nomor 34 tahun 2018. Beserta lampiran-lampirannya ada 8. Ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, sampai standar biaya operasional. Salah satu kita download lampirannya tentang standarnya. Nah, kayak gini nih, standar kompetensi lulusan SMK atau MAK. Nih, di sini udah kecantum nih, area kompetensinya kayak gimana, standar kelulusannya seperti apa, kayak gitu. Nah, yang terakhir di menu terakhir ada sosialisasi kurikulum yang isinya di sini ada tontonan YouTube yang pastinya udah ada PPT dan resumenya serta panduan aplikasi Dapodikdasmen versi 2018. Nah, aku mau kasih lihat resume sosialisasi spektrum dan struktur kurikulum 2018. Nih resumenya, jadi sini materi. Jadi ini perubahan-perubahan bidang, program, kompetensi dan keahlian gitu. Terus ada perubahan struktur kurikulum. Yang kita ketahui kan kurikulum yang lama dan yang baru beda terlihat dari RPP yang kita punya. Awalnya RPP-nya itu kan berlembar-lembar. Nah, kalau sekarang RPP-nya hanya 1 lembar. Nah, terus juga bahasa keahlian juga diubah. Nah, terus juga di sini ada Q&A atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bingungin. Nah, di sini ada nih. Kayak bagaimana jika ada guru kekurangan jam mengajar, kita harus apa? Atau bagaimana pelajaran praktik PKL dan berapa lama dimulai dari kelas berapa? Itu udah diatur, itu udah dibahas di resume kayak gini gitu. Nah, udah kita bahas semuanya. Nah, itu dia website tour kita dari PSMK Kemdikbud yang isinya ada spektrum, struktur kurikulum, peraturan-peraturan dari mulai peraturan UN, USBN, kemudian juga ada sosialisasi kurikulum. Oke deh, sampai sini dulu web tour kita tentang PSMK Kemdikbud. See you next video.